Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar, saran untuk pembahasan video ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa. Kisah perjuangan, kesetiaan, dan pengorbanan dari seorang nabi yang diutus untuk menyelamatkan kaumnya dari jalan yang salah. Ini bukan sekadar cerita, tapi pelajaran hidup. Inilah kisah menggetarkan hati. Di tengah masyarakat Babilonia yang dipenuhi berhala dan keangkuhan kekuasaan, hadir seorang pemuda bernama Ibrahim. Ia mempertanyakan segalanya, matahari, bulan, patung, dan kekuasaan. Ketika semua orang tunduk pada Raja Namrud, Ibrahim berdiri, tegak membawa pesan tauhid. Namun perjuangannya tidak hanya melawan berhala dan kekuasaan. Di balik istana megah Namrud, tersimpan rahasia besar. Sang raja ternyata adalah keturunan seorang nabi yang pernah menyimpang dari jalan Allah. Ibrahim tidak hanya berdakwah untuk umatnya, tetapi juga berusaha menyelamatkan darah dagingnya sendiri dari jurang kesesatan. Langit Babilonia sore itu memerah, seolah malu melihat penduduknya yang sibuk bersujud pada patung-patung tak bernyawa. Di sudut pasar yang ramai, seorang pemuda berdiri diam. Matanya tajam mengamati patung-patung dari batu dan kayu yang dijajakan seperti sayur mayur. Ia adalah Ibrahim, anak dari Azar, pembuat patung paling terkenal di seluruh Babilonia. "Ibu, aku mau patung Dewa Bulan," seru seorang bocah kecil sambil menunjuk patung kecil yang mengilat karena pernis. Sang ibu tersenyum, membeli patung. Itu tanpa ragu. Ibrahim hanya menatap, bukan sinis tapi bingung. Hatinya sejak lama tak tenang. Mengapa orang-orang begitu percaya pada benda yang mereka buat sendiri? Suara Azar memecah lamunannya. "Ibrahim, jangan melamun terus. Bantu Bapak angkut patung ke kuil besar. Besok ada upacara sembahyang," katanya dengan nada sedikit kesal. Ibrahim mengangguk pelan dan mulai mengangkat satu persatu patung besar yang baru selesai dipahat. Tapi dalam hatinya, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin patung ini disembah, padahal baru saja kupanggul dengan kedua tanganku. Malam harinya saat langit bersih dari awan, Ibrahim duduk di atas bukit kecil di pinggiran kota. Ia memandang bintang-bintang dan berbisik dalam hati, "Apakah kalian Tuhanku? Tapi kalian begitu kecil, begitu jauh. Dan ketika fajar datang kalian pun lenyap." Esok malam bulan purnama menggantung dengan megah. Cahaya putihnya menerangi wajah Ibrahim yang masih duduk di tempat yang sama. Ia menatap lama. "Apakah engkau Tuhan?" tanyanya dalam hati. Tapi pagi datang dan bulan menghilang. Ibrahim menggeleng. "Aku tidak menyembah sesuatu yang tenggelam," gumamnya pelan. Hari-hari berlalu, dan Ibrahim semakin yakin bahwa kebenaran bukan terletak pada berhala, bukan pula pada benda-benda langit yang muncul dan hilang, tapi pada sesuatu yang lebih besar, lebih abadi. Azar mulai curiga dengan perubahan sikap anaknya. Suatu pagi, saat sarapan di beranda rumah dari batu bata merah, ia bertanya, "Kau kenapa, Nak?" Tak pernah lagi membantu di bengkel. Tak pernah terlihat di pasar. Ibrahim menatap ayahnya dengan tenang. "Ayah, apakah patung yang ayah buat bisa mendengar, bisa melihat, bisa menjawab doa?" Azar terdiam. Wajahnya berubah masam. "Itu sudah menjadi kepercayaan kita sejak nenek moyang. Jangan banyak tanya. Tapi ayah, bukankah kita harus berpikir, bukankah Tuhan yang sejati harus lebih besar dari kita, bukan ciptaan tangan kita?" Azar berdiri. Ia kesal tapi juga bingung. "Ibrahim, cukup. Kau memalukan keluarga. Jangan membawa aib pada nama kita." Ibrahim tidak membalas. Ia hanya menatap ayahnya dengan pandangan yang lembut, namun dalam. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Bahkan keluarganya sendiri akan menentangnya. Beberapa hari kemudian Ibrahim berjalan ke pasar dan mulai berbicara pelan kepada orang-orang. "Wahai kaumku, apakah kalian tidak berpikir?
Patung-patung itu tidak bisa memberi manfaat ataupun mudarat. Sebagian menertawakan, sebagian lagi marah, tapi ada juga yang diam-diam mendengarkan. Ia anak Azar, si pembuat patung, tapi bicara seperti orang gila, ujar seorang lelaki tua. Tunggu saja, dia pasti kena kutuk para dewa, timpal yang lain. Namun Ibrahim tetap sabar. Setiap malam ia kembali ke bukit kecil itu. Ia menatap langit dan berkata lirih, "Wahai pencipta langit dan bumi, tunjukilah aku jalanmu yang lurus." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, hatinya terasa damai. Bukan karena ia mendapat jawaban yang gamblang, tapi karena ia merasa sedang didengarkan. Di dalam hatinya, ada suara lembut yang berkata, "Kau sedang berada di jalan yang benar." Matahari belum tinggi saat suara pukulan palu terdengar dari bengkel Azar. Patung-patung yang baru setengah jadi berjajar rapi di rak. Bau serbuk batu bercampur keringat memenuhi udara. Ibrahim duduk di sudut ruangan, memandang tangan ayahnya yang begitu lihai, membentuk wajah dewa api. "Ayah," suara Ibrahim lirih. Azar berhenti memalu, menoleh dengan dahi mengernyit. "Apalagi Ibrahim? Bolehkah aku bertanya satu hal?" Lanjut Ibrahim hati-hati. Azar menghela napas panjang. Ia tahu, anaknya ini selalu membawa pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang. "Tanya saja, tapi jangan memancing emosi." Ibrahim mendekat. "Jika patung ini bisa engkau bentuk, artinya ia tak lebih dari batu, kan? Kenapa kita menyembah sesuatu yang kita sendiri buat?" Azar terdiam. Matanya menatap wajah dewa yang belum selesai dipahatnya. Sebelah bibirnya terangkat kecut. "Itulah yang diajarkan leluhur kita. Dewa-dewa ini memberi kami rezeki, hujan, dan keselamatan. Kalau kau menentangnya, kau menentang adat kita." "Ayah, bukan aku menentang. Tapi aku hanya ingin tahu, apakah kebenaran harus berhenti karena kita takut berbeda?" Suara Ibrahim hampir bergetar. "Aku merasa Tuhan yang sejati tak akan lahir dari palu dan pahat manusia." Azar berdiri dan memukul meja. "Kau tak tahu apa-apa, kau masih muda, jangan sok tahu soal Tuhan." Ibrahim menatap ayahnya, bukan dengan marah, tapi dengan luka. Ia tidak ingin melawan. Ia hanya ingin ayahnya mengerti. Tapi mungkin itu terlalu dini. Hari itu Ibrahim pergi dari bengkel. Kakinya melangkah tanpa arah, namun hatinya tahu ia sedang menuju sesuatu. Di tengah padang, ia melihat seorang lelaki, tua duduk di bawah pohon zaitun. Lelaki itu mengenalnya. Namanya Nuham, salah satu dari sedikit orang bijak yang tak terlalu sibuk menyembah patung. "Kau tampak gelisah, Ibrahim," sapa Nuham lembut. Ibrahim duduk di sampingnya. "Aku merasa sendiri. Tak ada yang percaya dengan apa yang aku pikirkan. Bahkan ayahku sendiri menolak." Nuham tersenyum samar. "Setiap kebenaran dimulai dari kesendirian, nak. Tapi kesendirian yang didampingi keyakinan akan jauh lebih kuat dari ribuan orang yang berjalan tanpa arah." Kata-kata itu menenangkan Ibrahim. Ia tahu perjuangan ini panjang, tapi ia tidak sendiri. Tuhan bersamanya. Ia mulai sadar, iman tak selalu berarti punya banyak pengikut, tapi punya hati yang tetap teguh meski berdiri sendirian. Beberapa hari kemudian di pusat kota Babilonia, para pendeta kuil sedang bersiap untuk ritual besar. Dewa matahari akan diberi makan. Patung raksasa itu diletakkan di altar, sementara penduduk berkumpul membawa sesajen. Ibrahim berdiri di pinggiran. Matanya menatap keramaian yang begitu khusyuk menyembah benda mati. Ia mendekati seorang pendeta muda dan bertanya, "Apakah dewa ini bisa makan makanan itu?" Pendeta itu tertawa. "Tentu tidak, tapi makanan ini akan menjadi perantara berkah bagi kita. Kalau begitu, kenapa tidak langsung meminta kepada Tuhan yang bisa melihat, mendengar, dan menjawab?" tanya Ibrahim serius. Wajah pendeta itu berubah merah. Ia melirik ke arah penjaga kuil, lalu berbisik tajam. "Berhenti bertanya seperti itu kalau tak mau dipenjara." Ibrahim tersenyum tipis. "Aku hanya bertanya. Tapi kenapa semua takut pada pertanyaan?" Malam itu Ibrahim kembali ke rumah.
Azar duduk termenung di beranda. Ia tidak berkata apa-apa saat Ibrahim lewat, hanya menghela napas. Di dalam rumah, Ibu Ibrahim mencoba mencairkan suasana. "Kau tahu, Nak," katanya sambil menyodorkan roti hangat, "ayahmu tidak marah karena kau bertanya. Ia marah karena ia takut kehilangan kau." Ibrahim menunduk. "Aku tak akan meninggalkannya, Ibu. Aku hanya ingin ia mengenal Tuhan yang sebenarnya." "Doakan dia," bisik ibunya, pelan. "Doakan agar Tuhan yang kau percaya membuka hatinya." Malam itu Ibrahim sujud dalam sunyi. Ia tak meminta kejayaan, tak meminta mukjizat. Ia hanya berkata, "Ya Tuhanku, tunjukkan padaku cara untuk mengajak mereka. Dengan kelembutan, bukan dengan amarah." Dan dalam tidur malam itu, Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya ia menghancurkan patung-patung satu persatu, tapi bukan dengan tangan penuh benci. Ia lakukan itu dengan air mata. Ia terbangun dengan peluh dingin. Dalam dadanya ada semacam tekad baru. Mungkin sudah waktunya melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar bertanya. Pagi itu langit Babilonia berwarna kelabu. Awan menutup sinar matahari, seolah alam ikut menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Ibrahim duduk di lereng bukit kecil di pinggiran kota, memandangi kuil megah yang berdiri di tengah pusat keramaian. Matanya tajam, hatinya gelisah. Sudah terlalu lama ia menyaksikan kebohongan yang dibiarkan hidup. Patung-patung itu terus diberi sesajen, dipuja, bahkan dimintai perlindungan, padahal tak pernah menjawab, tak pernah bergerak, tak pernah memberi. "Jika aku tidak melakukan apa-apa," bisik Ibrahim pada dirinya sendiri, "mereka akan terus tertidur dalam kesesatan ini." Malam pun datang. Penduduk Babilonia mulai pulang ke rumah masing-masing. Kuil utama yang biasanya ramai pun perlahan-lahan sunyi. Penjaga mulai mengantuk di sudut gerbang, api di obor mulai meredup. Dalam gelap dan hening itu, sesosok bayangan menyelinap masuk ke kuil. Langkahnya hati-hati, tapi mantap. Ibrahim, dengan jubah yang diselimuti debu malam, berjalan melewati altar, melewati rak-rak tempat patung dewa-dewa kecil berjajar. Ia berhenti di depan patung terbesar, Dewa Matahari yang disebut-sebut sebagai pemberi terang dan kehidupan. Wajah Ibrahim tak menyiratkan kemarahan, hanya luka dan kepedihan. "Maafkan aku, karena kalian harus dihancurkan. Tapi ini harus terjadi, agar mereka sadar," gumamnya lirih. Dengan kapak di tangan, Ibrahim memulai tindakannya. Satu demi satu patung-patung kecil dipecah. Suara pecahan terdengar lirih seperti dentingan hati yang runtuh. Namun Ibrahim menyisakan satu patung terbesar. Ia tidak dihancurkan. Sebaliknya, kapak yang digunakan Ibrahim ditaruh di pundaknya. Selesai, Ibrahim melangkah pergi meninggalkan kuil yang kini penuh pecahan batu dan kesunyian. Pagi harinya gemparlah seluruh Babilonia. Teriakan penjaga membangunkan warga. Pendeta-pendeta datang tergesa. Bahkan Raja Namrud mengirim utusannya untuk menyelidiki. "Dewa-dewa kita dihancurkan," teriak seorang pendeta tua. "Ini penghinaan besar." Penduduk berkerumun, wajah-wajah bingung, marah, dan takut bercampur menjadi satu. "Siapa yang melakukan ini?" teriak seorang lelaki. Seorang penjaga mengangkat bahu. "Kami tidak tahu pasti, tapi beberapa orang bilang Ibrahim sering berbicara menentang para dewa." Semua mata tertuju pada Ibrahim, yang berdiri di tepi kerumunan dengan tenang. Ia tak lari, tak bersembunyi. Ia hanya menatap lurus, wajahnya tenang. "Aku hanya menghancurkan yang tak bisa mendengar, tak bisa melihat, dan tak bisa menolong kalian," katanya pelan namun mantap. Pendeta itu mendekat, matanya melotot. "Lalu kenapa kau biarkan patung terbesar tetap utuh?" Ibrahim menoleh ke arah patung besar yang masih berdiri dengan kapak di pundaknya. "Bukankah lebih logis jika kalian bertanya pada dia? Mungkin dia yang menghancurkan yang lainnya." Kerumunan hening. Kata-kata Ibrahim menghantam logika mereka. Bagaimana mungkin patung yang tak bergerak bisa melakukan semua itu? Tapi rasa malu dan harga diri membuat mereka marah. "Tangkap dia," teriak salah satu pendeta. Ibrahim dibawa ke hadapan Raja Namrud.
Singgasana megah, dinding emas, dan aroma dupa menyambutnya. Tapi Ibrahim tak terintimidasi. Ia tahu siapa yang ia wakili. Namrud menatapnya tajam. "Kau yang menghancurkan dewa-dewa kami, aku hanya menghancurkan batu," jawab Ibrahim tenang. "Jika itu membuatmu marah, mungkin marahmu bukan karena para dewa, tapi karena kebenaran yang mulai meresahkan." Namrud berdiri. "Kau berani meragukan kekuasaanku? Aku tak meragukan kekuasaanmu di bumi, wahai raja. Tapi kau bukan Tuhan. Kau makan, kau tidur, kau mati. Tuhan sejati tidak butuh semua itu." Sebuah keheningan menyelimuti ruangan. Namrud tampak tersinggung, namun juga tertegun. "Siapa Tuhanmu?" tanya Namrud akhirnya. "Dia yang menghidupkan dan mematikan," jawab Ibrahim. "Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan," kata Namrud sambil memanggil dua tahanan. Ia membunuh yang satu dan membebaskan yang lain. "Lihat, aku bisa memberi hidup dan kematian." Ibrahim tersenyum tipis. "Kalau begitu Tuhanku juga menerbitkan matahari dari timur. Bisakah engkau menerbitkannya dari barat esok pagi?" Namrud terdiam. Tidak ada jawaban. Ibrahim akhirnya dikurung, tapi jiwanya tak pernah terpenjara. Di dalam sel gelap itu ia bersujud, bukan karena putus asa, tapi karena syukur. Ia tahu langkah pertamanya telah dimulai. Kebenaran, meski disambut kemarahan, akan selalu menemukan jalannya. Dan langit malam itu kembali kelam. Tapi hati Ibrahim justru terang. Ia tersenyum dalam sepi berbisik, "Ya Allah, aku telah menyampaikan. Kini lindungi aku dari murka mereka dan kuatkan aku untuk tahap berikutnya." Penjara tempat Ibrahim dikurung bukanlah ruang bawah tanah yang gelap dan lembab seperti dalam cerita-cerita kuno. Itu hanyalah bilik batu dengan jeruji kayu di sisi selatan istana, cukup untuk menahan seorang tahanan, tapi terlalu sempit untuk menahan pikirannya. Hari berganti. Namun tak ada tanda-tanda bahwa Ibrahim akan dilepaskan. Bahkan kabar yang sampai ke telinganya dari celah-celah jeruji lebih mengerikan. Raja Namrud sedang mempersiapkan hukuman paling mengerikan sepanjang sejarah Babilonia. "Mereka ingin membakar tubuhmu hidup-hidup," bisik seorang prajurit muda yang diam-diam terkesan dengan keberanian Ibrahim. "Mereka akan membangun tungku raksasa yang bisa dilihat dari segala penjuru kota." Ibrahim hanya menatapnya, lalu tersenyum tenang. "Terima kasih, kau sudah menyampaikan sesuatu yang sebenarnya sudah aku persiapkan dalam hatiku sejak lama." Sementara itu, di luar sel, suasana Babilonia berubah. Perintah Namrud menjadi semacam pertunjukan akbar. Rakyat diminta menyumbangkan kayu, jerami, dan apapun yang bisa dibakar untuk membela para dewa. Begitu kata pendeta-pendeta yang berkhotbah dengan suara tinggi tapi hati gemetar. Lahan kosong di luar tembok kota dipilih sebagai tempat eksekusi. Pasukan bekerja siang dan malam. Kayu ditumpuk hingga setinggi menara. Asap sudah mulai mengepul meski api belum dinyalakan. Getaran dari amarah massa terasa sampai ke dinding istana. Beberapa penduduk mulai merasa ragu. Apakah benar membakar orang yang hanya bicara tentang Tuhan yang Esa? Bisik mereka di pasar. Tapi siapa yang berani menentang Namrud? Bahkan nama Ibrahim pun perlahan-lahan menjadi tabu untuk diucapkan. Di dalam sel, Ibrahim tetap khusyuk dalam doanya. Ia tidak memohon agar dibebaskan. Ia tidak menangis minta ampun. Doanya hanya satu, "Hasbi Allah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Hari eksekusi pun tiba. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin kencang bertiup seolah mencoba menyampaikan bahwa alam pun gusar atas rencana keji ini. Ribuan orang berkumpul. Raja Namrud duduk di kursi tinggi. Matanya tajam menatap ke arah tungku raksasa yang mulai menyala. Ibrahim dibawa keluar. Tangannya terikat, tapi wajahnya damai. Di antara kerumunan, ibunya menangis diam-diam, tak kuasa menahan pilu. Azar ayahnya berdiri terpaku, hatinya tercabik. Ia merasa bersalah, namun egonya tak mengizinkannya mengakui bahwa anak yang ia benci ternyata lebih mulia dari dirinya. Pasukan mendorong Ibrahim ke alat pelontar. Karena panasnya api sudah tak memungkinkan manusia mendekat ke tungku. Namrud berdiri.
Kau bisa selamat jika kau mengakui kesalahanmu, Ibrahim. Ibrahim mengangkat wajah. Aku tidak pernah mengingkari kebenaran, dan aku tidak sendiri. Dengan itu, tali dilepaskan, Ibrahim dilemparkan, langit membelah, malaikat Jibril datang, menghampiri saat Ibrahim melayang di udara. Wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan pertolongan? Ibrahim menjawab dengan tenang, cukup Allah yang menjadi pelindungku. Aku tidak butuh dari selainnya. Maka saat tubuhnya mendekat ke api, Allah memerintahkan sesuatu yang tak masuk akal dalam logika manusia. Wahai api, jadilah engkau dingin, dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Quran Al-Anbiya 69. Api pun berubah. Bukan sekadar tak membakar, tapi menjadi tempat nyaman. Ibrahim jatuh di tengah tungku raksasa, namun tak ada luka. Kayu masih menyala, asap masih mengepul, tapi tubuh Ibrahim tetap utuh, bahkan sejuk. Semua orang tertegun. Namrud membelalak. Pendeta-pendeta tergagap. Beberapa penduduk jatuh bersimpuh. Mustahil, bisik Azar. Menatap tubuh anaknya berdiri tegap dalam kobaran api, Ibrahim tidak terbakar. Justru ia terlihat damai, seolah sedang duduk di taman penuh angin semilir. Api akhirnya padam dengan sendirinya. Ibrahim keluar dari tungku. Langkahnya ringan, wajahnya berseri. Semua orang mundur, terpesona, takut, kagum. Dia adalah utusan Tuhan, teriak seseorang dari tengah kerumunan. Namrud marah tapi tak bisa berkata apa-apa. Kemenangan Ibrahim bukan hanya karena dia tidak terbakar, tapi karena ia telah menyalakan api yang jauh lebih besar di hati umat. Api iman. Di malam itu Ibrahim kembali bersujud. Kali ini ia menangis. Tapi bukan karena takut, melainkan karena cinta yang luar biasa kepada Tuhannya. Dalam doanya ia berbisik, "Ya Allah, aku tahu ini baru permulaan. Tapi aku siap, karena Engkau bersamaku." Malam setelah Ibrahim selamat dari kobaran api, Babilonia menjadi kota yang hening namun penuh bisik-bisik. Orang-orang tak bisa lagi menyangkal keajaiban itu. Bahkan mereka yang selama ini paling keras membela dewa-dewa patung kini mulai bertanya dalam hati, jika Ibrahim tidak terbakar, apakah benar bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang sesungguhnya? Di rumah Azar, keheningan justru berubah menjadi ketegangan. Azar duduk di beranda, wajahnya gelap. Di dalam ibunya Ibrahim yang jarang bicara, selama ini akhirnya angkat suara. "Suamiku, kita telah menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Apalagi yang kau tunggu? Tuhan Ibrahim telah menunjukkan tandanya." Azar menggeleng pelan tapi suara hatinya mulai rapuh. "Aku tidak mengerti. Kenapa harus Ibrahim? Kenapa bukan aku? Karena hatimu sudah tertutup terlalu lama." Jawab istrinya lirih namun tegas. Azar hanya diam. Di luar angin malam berembus pelan seolah ikut menyentuh hatinya yang mulai mencair. Sementara itu Ibrahim memilih pergi dari kota. Ia merasa tugasnya di Babilonia telah selesai. Orang-orang yang mau berpikir sudah cukup melihat tanda. Yang menolak tak akan berubah meski langit runtuh di atas kepala mereka. Ibrahim memutuskan untuk berjalan ke arah Syam, wilayah yang kini meliputi Suriah, Palestina, dan Yordania. Ia tidak sendiri. Keponakannya Lut memilih ikut. Dan dari kejauhan, seorang wanita tua, Sarah, yang dikenal sebagai wanita yang lembut dan bijaksana, ikut bergabung. Ia telah lama memperhatikan ajaran Ibrahim dan merasa hatinya tenang ketika mendengarkan dakwahnya. "Kemana kita akan pergi?" tanya Lut saat mereka mulai meninggalkan batas kota. "Kemanapun Allah tunjukkan jalan," jawab Ibrahim sambil tersenyum. Perjalanan mereka bukan perjalanan biasa. Mereka bukan hanya menghindari kejaran Namrud, tapi juga membawa misi besar, menyebarkan tauhid ke tempat-tempat yang belum mengenalnya. Di tengah perjalanan mereka tiba di sebuah desa kecil yang tampak rusak oleh kekeringan dan pertikaian. Para penduduk terlihat lesu. Mereka menyembah batu dan pohon besar di tengah alun-alun. Saat Ibrahim memperkenalkan diri dan mengajak mereka berbicara tentang Tuhan yang esa, mereka menertawakannya. "Batu ini sudah kami sembah sejak nenek moyang kami. Ia menjaga desa kami. Tapi lihat desa kalian," jawab Lut dengan tenang. "Kering, lapar, dan penuh pertikaian.
Di mana penjagaannya? Mereka diusir. Tapi Ibrahim tidak menyerah. Ia kembali malam harinya dan menyaksikan bagaimana para penduduk meletakkan sesajen dan membakar dupa untuk patung batu itu. Lalu, saat pagi datang, Ibrahim menghancurkan batu itu dan menuliskan di tanah, "Mengapa kau tidak bisa menolong dirimu sendiri?" Keesokan harinya, penduduk desa geger. Tapi kali ini, bukan marah. Justru mereka saling menatap, berpikir, dan beberapa mulai menangis. Apa yang telah kita lakukan selama ini? Seorang tetua desa datang menemui Ibrahim. "Kami tidak tahu siapa Tuhan yang kau sembah, tapi apapun yang membuatmu selamat dari api itu, dan membuat kami berpikir seperti ini, kami ingin mengenalnya." Dan disitulah, untuk pertama kalinya di luar Babilonia, Ibrahim menyaksikan perubahan. Sebuah desa kecil mulai menanggalkan berhala mereka dan belajar menyebut nama Allah dengan penuh ketundukan. Hari demi hari berlalu. Ibrahim dan rombongannya melanjutkan perjalanan. Ia tidak membawa pedang, tidak membawa tentara, tidak membawa kekayaan, hanya kata-kata dan keteguhan hati. Tapi kata-kata itu jika berasal dari kebenaran bisa menembus dinding batu yang paling tebal. Di suatu malam, saat mereka berkemah di bawah langit penuh bintang, Sarah berkata dengan mata menerawang, "Ibrahim, aku percaya kamu dipilih bukan hanya karena kuat imanmu, tapi juga karena hatimu penuh kasih." Ibrahim tersenyum. "Tugas ini bukan karena aku hebat, justru karena aku tahu aku tidak bisa melakukannya sendiri tanpa pertolongannya." Mereka pun tertidur dalam damai, namun jauh di kota Babilonia, Namrud belum selesai. Dia masih menyimpan dendam, tidak hanya karena kekuasaannya mulai dipertanyakan, tapi karena ia mulai dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Seorang lelaki bersorban putih yang mengangkat tangan ke langit, lalu datang cahaya yang menenggelamkan singgasananya. Mimpi itu berulang, dan setiap kali wajah pria itu adalah wajah Ibrahim. Namrud mulai mencari tahu, dan ia menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang leluhurnya, tentang keturunan para nabi, tentang darah yang mengalir dalam tubuhnya. Namun ia terlalu angkuh untuk mengakuinya. Dan disinilah benih konflik yang lebih besar mulai tumbuh. Konflik bukan hanya antara kepercayaan, tetapi antara ikatan darah dan kebenaran yang telah lama terkubur. Udara Syam pagi itu sejuk dan bening. Ibrahim, Sarah, dan Lut duduk mengelilingi api kecil. Aroma roti gandum bakar menguar bersama suara kicau burung. Di kejauhan, hamparan ladang menghijau, seakan memberkati tiap langkah mereka yang penuh keikhlasan. Namun suasana damai itu segera berubah ketika seorang pria datang tergesa membawa kabar dari Babilonia. "Ibrahim," serunya terengah. Namrud tidak tinggal diam. Ia mengirim pasukan. Mereka mencarimu kemana-mana. Mereka ingin menghapus semua ajaranmu dari muka bumi. Ibrahim menghela napas panjang. "Bukankah sudah kuduga?" Gumamnya lirih. "Jika kebenaran menyakitkan, penguasa zalim akan mengangkat pedang, bukan logika." Pria itu menambahkan, "Tapi bukan hanya itu. Kami menemukan catatan lama di perpustakaan istana. Leluhur Namrud ternyata berasal dari garis keturunan Nabi Nuh." Hening Sarah menatap Ibrahim penuh tanda tanya. "Apa artinya ini?" Lut berbisik, "Berarti dia saudara jauh kita." Ibrahim menunduk. Hatinya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena luka yang lebih dalam dari kebencian, harapan yang dikhianati oleh darah daging sendiri. Sementara itu di Babilonia, Namrud duduk di singgasananya yang dingin. Mimpi buruknya semakin menjadi. Malam tadi, dia melihat dirinya tenggelam dalam lumpur gelap, sementara Ibrahim berdiri di atas cahaya. Bagaimana bisa aku, keturunan para nabi, justru memburu nabi terakhir dari garis yang sama? Gumamnya sendiri. Penasihatnya, seorang tua yang bijak namun tertekan, mencoba bicara hati-hati. "Tuanku, mungkin ini saatnya menimbang ulang." Namrud membanting cawan emas. "Diam, kau pun mulai terkena pengaruhnya. Ibrahim harus dihapus." Namun, meski amarah mengebul, di dadanya Namrud tahu, ini bukan lagi sekadar perang ideologi. Ini adalah pergulatan batin.
antara warisan kebenaran yang berdarah dalam tubuhnya dan kekuasaan yang membutakannya. Ia akhirnya membuat keputusan kelam, memimpin sendiri pasukan untuk mengejar Ibrahim. Hari-hari berikutnya, Ibrahim dan rombongan terus berpindah tempat, menyebarkan dakwah dengan lembut dan damai. Di satu desa, seorang pemuda mencium tangan Ibrahim sambil menangis. "Terima kasih karena telah membukakan mata kami dari gelap." Namun di tengah perjalanan menuju dataran tinggi Hebron, mereka dicegat. Pasukan Namrud mengepung dari segala arah. Di barisan depan, Namrud sendiri memegang pedang berlapis emas. "Ibrahim," teriaknya, "kau bisa lari ke ujung dunia, tapi kau tak bisa lari dari kekuasaanku." Ibrahim maju perlahan. Ia tidak membawa senjata, hanya tongkat kayu dan keyakinan dalam dada. "Namrud, mengapa kau takut pada cahaya jika kau yakin berdiri di atas kebenaran?" Suaranya tenang, tapi menggema sampai ke bukit. Namrud terdiam sejenak. Ada getaran aneh di dadanya. Kenangan masa kecil berkelebat. Suara ibunya membaca doa, cerita tentang Nuh, tentang Bahtera, tentang Tuhan yang Esa, yang dulu dibisikkannya sebelum hilang di balik dinding istana. Namun harga diri telah menjadi tembok terlalu tebal. Ia mengacungkan pedang. "Jika kau tidak tunduk, aku akan memenggal lehermu hari ini." Sarah menjerit dari kejauhan, "Ibrahim, jangan." Tapi Ibrahim tak bergeming. Ia menengadah ke langit, lalu berdoa dengan lirih namun mantap. "Ya Allah, jika ini adalah bagian dari jalan-Mu, maka jangan biarkan aku gentar." Dan tiba-tiba, langit berubah, awan menggulung, angin berhembus keras, petir menyambar pepohonan. Pasukan Namrud mulai ketakutan. Beberapa menjatuhkan senjata dan berlutut. Namrud sendiri terhuyung, tangannya gemetar. Dalam sekejap, bayangan terang menyilaukan muncul dari balik awan, menyambar ke tanah tepat di hadapannya. Suara menggetarkan hati terdengar, bukan dari Ibrahim, bukan dari manusia, tapi dari langit. "Wahai manusia, apakah kamu akan melawan kebenaran dengan kesombonganmu? Sedangkan akulah yang menciptakanmu dari tanah yang hina." Namrud jatuh terduduk, pedangnya terlepas, matanya menatap kosong. Ibrahim menghampirinya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan wajah iba. "Namrud, jika kau mau masih ada jalan kembali." Namun Namrud hanya memalingkan muka. Tangisnya tertahan. Ego terlalu dalam, tapi benih telah ditanam. Malam itu Ibrahim dan rombongannya duduk di bawah langit yang kembali cerah. Lut bertanya, "Apakah Namrud akan berubah?" Ibrahim menatap bintang. Perubahan butuh waktu, tapi kebenaran sudah mengetuk hatinya. Sarah menggenggam tangan Ibrahim, "Dan kamu sudah melakukan bagianmu dengan sempurna." Ibrahim tersenyum lelah. "Aku hanya menyampaikan, yang memberi hidayah tetap Allah." Namun cerita belum berakhir. Di dalam istana saat Namrud termenung sendirian, ia membuka kitab lama yang sudah berdebu. Di halaman terakhir ia membaca nama yang membuatnya terisak, Nuh bin Lamekh, dan keturunannya, Sam, Arfakhshad, Shalikh, Eber, Peleg, hingga sampai, "Pada diriku." Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak hanya melihat garis keturunan, ia melihat dosa yang harus ditebus. Malam di Babilonia kembali sunyi. Setelah kejadian di padang Hebron, istana Namrud seolah kehilangan cahaya. Raja yang dulunya angkuh kini lebih banyak diam, menyendiri di ruang perpustakaan yang selama ini hanya menjadi hiasan kekuasaan. Di sana, ia membuka lembaran-lembaran tua yang telah menguning, mencoba memahami siapa sebenarnya dirinya. Namrud bukan lagi hanya raja. Ia adalah lelaki yang terluka oleh kebenaran yang disangkalnya sendiri. Sementara itu, Ibrahim dan rombongannya menetap di sebuah desa kecil bernama Madin. Warga menyambut mereka dengan sukacita. Di tengah ladang dan sumur yang baru digali, Ibrahim terus berdakwah, bukan dengan pedang tapi dengan kasih dan keteladanan. Suatu malam, Lut menghampiri Ibrahim yang tengah menatap langit. "Paman, aku masih memikirkan apa yang kita temui hari itu, tentang Namrud. Benarkah dia keturunan Nabi Nuh?" Ibrahim mengangguk pelan. "Benar, dari garis Sam bin Nuh."
sama seperti kita. Tapi nasab bukan jaminan, Lut. Hidayah itu rahmat, bukan warisan. Lut mengangguk, namun dalam hatinya ia masih bertanya-tanya. Bagaimana bisa dua orang dari garis keturunan yang sama begitu berbeda jalannya? Di dalam istana, Namrud membaca satu nama yang membuat darahnya berdesir. Terah, Azar, ayah Ibrahim, yang tak lain adalah pamannya sendiri. Ia membolak-balik catatan silsilah. Terkejut bukan main saat menyadari. Ibrahim adalah sepupunya sendiri. Tangannya gemetar. Selama ini, aku mengejar dan membunuh orang yang masih terikat darah denganku, bisiknya dengan suara tercekat. Bayangan masa kecil melintas. Wajah Azar yang kaku. Suara kerasnya ketika menyuruh Namrud muda menyembah patung. Dan Ibrahim kecil, ya, ia pernah melihatnya. Bocah itu sering berdiri mematung di bawah pohon besar, memandang langit, sementara anak-anak lain bermain perang-perangan. Ibrahim kecil, "Kamu anak Azar?" bisiknya lirih. Berarti kamu saudaraku." Tiba-tiba tubuh Namrud ambruk ke lantai. Ia pingsan. Di malam yang sama Ibrahim bermimpi. Ia berada di lembah sunyi. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua, berjubah, putih bersinar, dan menatapnya dengan tatapan penuh cinta. "Ibrahim," suara itu bergema lembut. "Tugasmu belum selesai. Masih ada satu jiwa yang harus kau sentuh." Ia keras kepala, tapi hatinya retak. "Kau tahu siapa?" Ibrahim mencoba mendekat, tapi sosok itu perlahan menghilang dalam cahaya. Ia terbangun dengan peluh membasahi dahinya. Sarah menatapnya cemas. "Mimpi buruk?" Ibrahim tersenyum samar. "Bukan, itu panggilan." Beberapa hari kemudian utusan rahasia dari istana datang. Ia membawa sepucuk surat, disegel dengan lambang kerajaan, namun tidak terkesan resmi. Hanya satu kalimat yang tertulis. "Datanglah ke perpustakaan istana, seorang saudaramu menunggumu." Lut langsung berdiri. Ini jebakan, tapi Ibrahim hanya tersenyum. "Tidak, ini pengakuan." Sarah memegang tangannya. "Aku ikut." Namun Ibrahim menggeleng. "Tidak, ini urusan hati bukan kekuatan. Doakan aku." Sore itu, Ibrahim berjalan sendirian ke dalam jantung Babilonia. Tak ada penjaga, tak ada kerumunan. Istana terasa seperti rumah kosong yang kehilangan tuannya. Di ruang perpustakaan ia menemukan Namrud duduk di lantai. Rambutnya kusut, jubahnya sederhana, tak seperti raja. Di tangannya sebuah naskah tua terbuka, halaman yang sama berulang kali dibacanya. "Ibrahim," katanya lirih, "maafkan aku. Aku baru tahu, kita ini sepupu." Ibrahim menatapnya lekat. Darah hanya pengikat tubuh Namrud. Tapi kebenaran adalah ikatan jiwa. Dan jiwa kita masih terpisah. Namrud menunduk. Ia tak menangis, tapi air matanya jatuh juga. "Ayahmu, Azar, membesarkanku seperti batu." Ia berkata, "Jangan percaya langit, percayalah pada patung." Aku tumbuh tanpa cinta, maka aku mencari kekuasaan dan lupa pada Tuhan. Ibrahim duduk di sampingnya. Sunyi menyelimuti ruangan. "Kenapa kau ingin aku datang?" tanya Ibrahim. Namrud menghela napas panjang. "Karena aku ingin tahu, masihkah ada pintu bagi orang sepertiku?" Ibrahim menatapnya dalam. "Selama kau hidup selalu ada jalan kembali. Tuhan yang aku sembah bukan Tuhan dendam, Ia Tuhan Rahman." Namrud terisak, tapi ia juga tersenyum kecil. Beban bertahun-tahun seperti runtuh dari dadanya. "Sampaikan kepada umatmu, Raja Namrud telah meletakkan mahkotanya, tapi biarkan aku membayar semua dosaku terlebih dahulu." Ibrahim berdiri. Jalan taubat bukan dengan mahkota Namrud, tapi dengan hati yang berserah. Di luar istana, penduduk Babilonia terkejut. Malam itu, cahaya aneh tampak dari jendela perpustakaan. Sebagian menyangka api, tapi sebenarnya itu adalah cahaya jiwa yang mulai bersih, membakar keburukan dari dalam. Dan malam itu, Ibrahim kembali ke desanya.
tanpa membawa kepala musuh, tapi membawa pengakuan dan perubahan hati yang jauh lebih bernilai dari kemenangan perang. Hari-hari berlalu sejak pertemuan Ibrahim dan Namrud di perpustakaan istana. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada pesta, tidak ada penurunan tahta yang diumumkan. Tapi bisik-bisik warga mulai tumbuh liar seperti rerumputan yang tak bisa dikendalikan. Katanya, Raja Namrud mulai beribadah seperti pengikut Ibrahim. Mana mungkin, itu pasti sihir. Tidak, aku sendiri melihat dia berjalan kaki keluar kota. Sendirian, tanpa pengawal. Desas-desus menjadi lebih nyata ketika seorang pengemis tua datang ke pasar Babilonia dengan secarik surat. Tulisan tangan Namrud yang meminta pengampunan kepada rakyat dan menyerahkan sebagian harta kerajaan untuk membangun rumah ibadah. Namun, kekuasaan tak pernah pergi tanpa perlawanan. Di dalam istana, para menteri, jenderal, dan penasihat berkumpul. Mereka gelisah, beberapa marah, beberapa ketakutan. Seorang lelaki bertubuh tambun, Panglima Hozan, menghentakkan tongkatnya ke lantai. Jika raja menjadi pengikut Ibrahim, maka kita semua akan kehilangan jabatan, tanah, dan kekuasaan. Ini bukan pertobatan, ini pengkhianatan. Penasihat utama Yares menimpali, apa yang akan rakyat pikirkan jika raja tunduk pada ajaran yang dulu ia larang? Kita akan terlihat lemah. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Mereka merencanakan sesuatu yang mengerikan. Sementara itu Ibrahim berada di ladang bersama Luth dan para pengikutnya. Ia tidak tahu bahwa bahaya mengintai. Ia hanya tahu satu hal, bahwa cahaya tauhid telah menyentuh hati yang paling gelap. Itu sudah cukup untuk membuatnya bersyukur. Luth tampak cemas. Paman, apakah kau yakin Namrud benar-benar berubah? Bagaimana jika ini hanya tipu muslihat? Ibrahim tersenyum lembut. Iman tidak bisa dipalsukan, Luth. Aku melihat matanya. Aku merasakan guncangan dalam jiwanya. Itu bukan topeng. Itu luka yang mulai sembuh. Namun, keyakinan itu akan segera diuji. Malam itu, langit Babilonia mendung. Gerimis jatuh pelan seperti bisikan duka dari langit. Ibrahim tengah bersujud ketika suara gaduh terdengar dari arah timur ladang. Luth dan para pengikut segera berlari ke arah sumber suara. Mereka menemukan beberapa pengawal istana yang bersimbah darah. Salah satunya sekarat sempat berbisik, "Raja, disergap, dibakar." Ibrahim memucat. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah istana. Di tengah aula kerajaan, api menjilat tiang-tiang batu. Buku-buku terbakar, permadani meleleh. Dan di tengah kobaran itu, Namrud tergeletak, tubuhnya hangus sebagian, namun wajahnya tenang. Ia masih hidup. Ia tidak melarikan diri. Ia tidak melawan. Ia menerima semuanya. Ibrahim tiba dengan mata berkaca-kaca. Ia segera menggendong Namrud keluar dari kobaran. Dibantu Luth dan beberapa pengikut yang berani masuk ke dalam neraka itu. Di luar istana, udara terasa dingin, tapi tubuh Namrud bergetar hebat. "Ibrahim," katanya lirih, "jangan bicara." Ibrahim menahan tangis, namun Namrud tetap melanjutkan. "Aku telah melihat cahaya, tapi mereka buta karena takut. Aku tidak menyesal." Air matanya jatuh, tapi wajahnya damai. "Sampaikan bahwa aku percaya pada Tuhanmu." Dan dengan senyum kecil di wajahnya, Raja Namrud menghembuskan napas terakhir. Keesokan paginya, seluruh Babilonia berkabung, tapi bukan karena kehilangan seorang raja, melainkan karena kehilangan harapan yang sempat menyala, namun padam terlalu cepat. Namun bagi Ibrahim, kematian Namrud bukan akhir. Itu adalah awal baru. Ia berdiri di reruntuhan istana, menyampaikan khutbah dengan suara tenang namun mengguncang. Ini bukan tentang raja, ini bukan tentang takhta, ini tentang jiwa. Tentang pencarian yang panjang menuju Tuhan yang satu. Bahkan hati yang paling keras pun bisa luluh. Bahkan jiwa yang paling tersesat pun bisa kembali. Dan sejak hari itu, Babilonia perlahan berubah. Bukan karena kekuasaan, tapi karena keyakinan. Di sebuah makam sederhana, tertulis, "Di sini berbaring seseorang yang pernah menantang langit, namun akhirnya tunduk pada cahaya." Namrud bin Kush. Hari-hari setelah kematian Raja Namrud menjadi lembaran baru bagi Babilonia. Istana yang dulu megah kini tinggal puing-puing. Pilar-pilar raksasa patah,
Atap yang dulunya berselimut emas kini hanyalah rangka hangus. Tapi di balik kehancuran itu, sesuatu tumbuh, bukan bangunan baru, melainkan kesadaran. Ibrahim tidak mengambil alih tahta. Ia menolak setiap tawaran jabatan dan kekuasaan. Ia tidak datang untuk memimpin kerajaan, melainkan untuk membimbing hati. "Bukan aku yang kalian ikuti," katanya di hadapan ratusan orang yang berkumpul di lapangan dekat reruntuhan istana. "Tapi Tuhan yang menciptakan kalian. Tuhan yang Esa, yang tidak terlihat namun hadir dalam setiap hembusan napas kalian." Suaranya tenang, tapi menembus hingga ke tulang. Luth berdiri di sampingnya. Matanya tajam memperhatikan wajah-wajah yang kini lebih banyak tertunduk dalam ketenangan, bukan karena takut, melainkan karena hormat. Salah satu perubahan terbesar terjadi di kalangan para wanita dan anak-anak. Mereka yang dulu tidak pernah diajak bicara dalam urusan agama dan kepercayaan, kini ikut dalam setiap majelis Ibrahim. Mereka belajar tentang keadilan, tentang kasih sayang, dan tentang nilai manusia bukan berdasarkan status, melainkan ketaatan dan ketulusan hati. Seorang janda bernama Amira, yang kehilangan suaminya karena dituduh murtad di masa Namrud, kini menjadi pemimpin kelompok pembelajar wanita. Ia berkata kepada Ibrahim, "Dulu kami hanya bisa menangis dalam diam, kini kami membaca ayat langit dengan suara yang lantang." Ibrahim tersenyum. "Ilmu bukan milik kaum pria saja. Hidayah Allah datang kepada siapapun yang membuka hatinya. Tak hanya perempuan, para petani pun mulai membagi hasil panen mereka kepada fakir miskin. Mereka tidak lagi menjual seluruh hasilnya kepada pasar istana yang kini tak ada lagi. Mereka membentuk komunitas berbagi dengan prinsip, apa yang Allah titipkan padamu, kembalikan sebagian untuk saudaramu." Ibrahim dan Lut membangun sebuah tempat sederhana dari batu dan kayu, disebut Baitul Hanif. Rumah bagi mereka yang mencari kebenaran. Tempat ini menjadi pusat spiritual, bukan sekadar masjid tetapi juga sekolah dan rumah singgah. Namun, bukan berarti semua orang menerima perubahan ini dengan tangan terbuka. Masih ada sisa-sisa pengikut berhala yang mencoba menebar fitnah. Mereka menuduh Ibrahim sebagai penyebab kematian raja. Mereka membakar pohon-pohon di sekitar ladang tempat Ibrahim berkumpul. Mereka menyabotase sumur. Namun masyarakat sendiri kini berdiri membela Ibrahim. "Dulu kami takut pada patung-patung karena diajarkan begitu. Sekarang kami tahu, Tuhan tidak butuh patung. Tuhan ada bersama orang yang jujur, bukan orang yang menyembah batu," kata seorang pemuda Zaid yang dulunya bekerja di kuil pemujaan. Suatu malam, Ibrahim duduk sendirian di atas bukit kecil di sisi utara kota. Langit bertabur bintang. Angin sepoi membawa aroma rerumputan. Lut mendekat, duduk di sampingnya. "Paman, apakah ini akhirnya?" Ibrahim diam sejenak, lalu menjawab pelan, "Ini baru permulaan. Cahaya telah menyala. Tapi akan datang malam-malam panjang lagi. Akan datang ujian-ujian baru. Tapi selagi masih ada satu hati yang percaya, maka tugas kita belum selesai." Lut mengangguk. "Aku ingin ikut bersamamu ke tempat lain, membawa pesan, ini ke negeri lain." Ibrahim menepuk bahunya. "Dan kamu akan jadi pembawa cahaya itu, Lut." Mereka berdua memandang langit. Di antara gemintang tampak sebuah bintang yang paling terang. Dan di reruntuhan istana yang kini dipenuhi tanaman liar, seseorang meletakkan batu nisan kecil bertuliskan, "Aku mati sebagai raja tapi hidup kembali sebagai hamba." Tahun-tahun berlalu sejak runtuhnya kekuasaan Raja Namrud Babilonia, tidak lagi berdiri megah dengan pilar emas dan arca-arca raksasa. Kini, kota itu tumbuh dalam kesederhanaan, rumah-rumah dari batu dan tanah liat, sawah hijau yang terbentang, luas dan langit yang terasa lebih lapang karena tak lagi dipenuhi asap dupa kuil. Di tengah kota, berdiri bangunan paling sederhana namun paling ramai, Baitul Hanif. Tempat itu bukan hanya rumah ibadah, tapi juga tempat belajar, menyembuhkan dan berbagi kisah. Ibrahim kini menua. Janggutnya memutih, langkahnya melambat, tapi sorot matanya masih tajam. Ia duduk di bawah pohon kurma, mengajari anak-anak membaca huruf pertama dalam bahasa langit, alif,
seorang anak kecil, Ismail, duduk paling depan. Ia belum tahu bahwa kelak hidupnya akan menjadi lanjutan dari kisah besar sang ayah. Malam itu, setelah mengajarkan doa kepada para muridnya, Ibrahim duduk sendiri. Lut telah pergi beberapa tahun lalu, membawa ajaran tauhid ke negeri Sodom. Sebelum pergi, ia berkata, "Paman, api pernah menyambutmu, tapi engkau tetap dingin. Aku akan ke tempat di mana manusia membakar satu sama lain dengan dosa. Doakan aku." Dan Ibrahim selalu mendoakannya setiap malam. Kini ia memandangi langit, tempat ia dulu mencari Tuhan ketika masih muda, dari bintang, bulan, hingga matahari. Tapi ia sudah tahu jawabannya kini. Aku tunduk kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan. Quran Al-An'am 79.